Shalom Bapak Ibu Saudara. Ini saya dalam perjalanan menuju ke Sukuwana di Sulawesi Tengah, Luwu. Ini perjalanan kami harus ditempuh dengan jalan kaki kurang lebih sekitar 6 jam. Kami udah keluar dari pagi. Ini perjalanan yang kita harus tempuh, jalannya seperti begini. Tidak mudah memang. Untuk mencapai itu ada perkampungan yang dibangun sama Bapak Guru. Nah, memang nampaknya pemerintah tidak terlalu memperhatikan kondisi jalan untuk ke Sukuwana. Bahkan pendidikan untuk mereka pun tidak ada perhatian dari pemerintah. Sama sekali tidak ada perhatian. Jalannya, kondisi jalan yang sangat buruk yang harus mereka lewatin untuk turun ke kota. Ini saya harus merambat, ya, harus merambat untuk bisa melewati ini. Haleluya. Puji Tuhan. Jalannya sangat rusak. Untungnya saya sudah disediakan anak saya sepatu gunung, sehingga untuk melewati ini saya tidak terlalu sulit, licin gitu, enggak. Luar biasa. Medan yang cukup berat. Halo Mimi, welcome to jungle. Ini kawan saya hamba Tuhan yang di sini, yang dia membuat sekolah dan mendidik anak-anak dari Sukuwana. Ini seorang pejuang tanpa tanda jasa ini. Inilah kami berusaha untuk bisa mencapai lokasi di atas lagi. Dan dusun itu, yang membuat dusun itu adalah Bapak Selamat Sihombing ini. Sudah berapa tahun, Pak? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Dia membangun sebuah perkampungan di atas. Karena Sukuwana hidupnya di hutan. Wah, ini memang kita harus melewati luar biasa. Tapi puji Tuhan, aku bisa melewatinya. Aduh, luar biasa. Licin. Jalannya sangat licin. Terima kasih Noni sepatunya. Sehingga Mami tidak jatuh. Itu jalannya. Ini nanjak ya. Kemudian kita bisa lihat lagi nah, seperti itu. Kita ke hutan. Kita ke Sukuwana. Oke. Jembatan gantung, ada beberapa jembatan gantung yang harus kita lewati, puji Tuhan. Tadi sudah satu kita lewati, ini yang kedua yang kami lewatin. Jadi ada sungai juga di bawah yang cukup deras ya. Iya ya. Nah, tapi saya excited banget. Kenapa? Memang saya suka dengan alam. Wow, deras sekali airnya. Suara deru air kencang sekali. Kita kembali harus berjalan kaki. Tetap semangat. Bersama Tuhan Yesus pasti bisa. Nah, ini yang bisa dilewati motor. Nah,
Seperti ini perjalanan kami. Bawa barang dia. Mereka sudah sangat terlatih. Tadi saya harus jalan dari atas turun ke bawah, melewati ini sungai kecil, dan saya harus naik lagi nih. Jalannya sangat jelek, tapi percayalah, bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Ada yang lebih ekstrim lagi dan harus kita lewati. Tapi selalu saya perkatakan, bersama Tuhan Yesus semuanya bisa kulewati. Bersamamu Bapa, kulewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Aduh, Pak Guru, ngos-ngosan jalan. Oke, kita harus lanjut perjalanan lagi. Hancur benar jalannya ini. Tapi saya memang nekat, pengen bisa melayani juga di Sukuwana. Ini pakai motor trail untuk membawa barang aja. Tapi mereka pelan-pelan sambil nunggu kita yang perempuan jalan. Karena yang perempuan jalannya kan nggak bisa cepat. Saya harus cari sela-sela yang agak kering. Ini aja bersyukur, puji Tuhan nggak turun hujan. Karena tiap hari turun hujan di sini. 2 hari yang lalu saya berdoa, Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya dalam waktu 2 hari ke depan jangan turun hujan. Utus malaikat surgawimu untuk menghentikan hujan, menghalau hujan dari utara ke selatan, dari timur ke barat, di mana rute kami harus lewati Tuhan, supaya tidak ada hujan. Puji Tuhan 2 hari ini memang tidak hujan. Kalau kemarin kami jalan ini masih becek banget. Puji Tuhan ini hari agak kering katanya. Kalau sudah 2 hari dia agak kering. Jadi puji Tuhan kita bisa lewati. Nih, lihat kondisinya seperti itu. Pemerintah daerah kemanakah? Kabupaten Kecamatan Bungku. Bagaimana ini Pak Camat? Bungku Utara. Pak Camat, bagaimana jalan ke Sukuwana ini? Kalian betul-betul tidak memperhatikan mereka loh. Bahkan tidak ada sekolah bagi mereka. Yang ada malah swasta. Bahkan yang pribadi bahkan. Kalian tidak mendukung untuk pendidikan mereka, kasihan. Mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Mereka juga punya hak untuk mendapat sarana yang baik. Karena mereka warga negara Indonesia. Itu teman saya yang sepatu boot hijau. Dia seorang hamba Tuhan di sini. Sudah lebih dari 10 tahun. Dia mengabdi untuk mendidik anak-anak
sulitnya. Mereka dibutuhkan suaranya ketika pemilihan. Ketika pemilihan umum, mereka dibutuhkan suaranya, tapi sama sekali tidak diperhatikan fasilitas untuk mereka. Minimal jalanlah yang baik buat mereka. Ya Tuhanku, temanku jatuh. Betul-betul sangat sulit. Mereka harus saling membantu untuk mendorong keluar sepeda motornya. Sangat sulit. Tidak mudah bagi mereka itu. Oh Tuhan Yesus. Medan yang sangat berat. Bawa barang aja sudah berat, apalagi bawa manusia, nggak mungkin lah. Makanya kita harus jalan kaki. Tapi percayalah, bersama Tuhan Yesus, apapun rintangannya, pasti kita bisa lewatin. Ini sepatu saya juga meleset-meleset karena licin. Waduh, ini tidak ada pilihan, saya harus lewat mana. Haleluya. Haleluya. Aduh, betul-betul ya jalan. Aduh. Terpleset. Aduh, masuklah aku dalam becek. Aduh. Bisa jatuh saya nih. Aduh. Tuh, lihat tuh. Aduh, sepatu saya lepas. Aduh, haleluya. Luar biasa. Sampai lepas sepatu. Ini medan berat banget. Ih, nempel lah aku nih dalam lumpur. Nih susah. Nah, gampang buat soal bersih, gampang. Bukan soal bersihnya. Nggak bisa jalannya itu ya. Aduh, haleluya. Bagaimana Pak? Luar biasa. Jadi kalau seorang katanya berhati misi, kalau belum ke Tanah Wana, jangan ngaku-ngaku ya. Jangan ngaku-ngaku melakukan misi kalau belum pernah datang ke Suku Wana dengan kondisi jalan yang luar biasa. Tantangannya, challenge-nya berat. Sampai ngos-ngosan saya, tapi masih kuat buat jalan. Masih kita harus menempuh dalam beberapa jam lagi ke depan. Ini baru seperempat ya. Baru seperempat jalan ya. Nenek-nenek sudah menggih. Ngos-ngosan lah. Luar biasa. Tapi nanti kalau aku sudah nggak kuat, aku bilang Pak Selamat istirahat dulu ya. Iya, siap.
Kasihan mereka. Ada beberapa yang bawa barang kami. Karena kan ada guru-guru juga di atas. Guru dari Medan, dari Sumatera Utara yang punya hati besar. Ada 4 orang cewek yang mau mengajar di suku Wana. Ketika mereka pertama kali datang pun nangis-nangis mereka. Karena medan yang harus ditempuh luar biasa. Kalau kamu melakukan misi tapi di kota enak sekali. Ini orang yang suku yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka ateis. Dan ini mereka-mereka ini yang sudah dididik, disekolahkan sama Pak Selamet Sihombing ini. Hai buddy, bagaimana? Waktu pertama kali datang macam mana lah ceritanya? Merangkak lah. Merangkak. Tidak ada kereta ya? Tidak, jalan kaki 2 hari. 2 hari, tidur di hutan. Tidur di hutan. Sekarang ada sepeda motor masih lumayan, cuma ada wilayah-wilayah yang tidak bisa ditempuh yang harus kita jalan kaki. Baru sambung lagi motornya. Luar biasa loh. Mengabdi di dusun yang kayak begini, di hutan kayak begini, ini yang benar-benar pengabdian. Betul-betul melayani Tuhan karena punya hati untuk suku yang benar-benar mereka tuh ateis. Mereka tidak tahu kenal huruf. Mereka hidup aja di hutan, rumahnya di atas pohon. Mereka tidak kenal adab. Tato kromo itu nggak kenal. Mereka nggak kenal Tuhan juga. Tapi ada satu orang anak Tuhan yang punya jiwa yang besar untuk suku ini. Selamet Sihombing. Luar biasa sekali dia dengan istrinya. Ada cerita nanti. Nanti kita buat kesaksian mereka. Sampai mereka sudah surrender. Menyerah juga sama Tuhan. Mereka kembali ke Jakarta. Tapi Roh Kudus katakan kembali. Nanti kita dengar dari mulutnya sendiri bagaimana kesaksian mereka sampai ingin meninggalkan suku Wana ini. Tapi saya kemarin malam lihat anak-anak belajar, tulisannya rapih, bagus. Wah, luar biasa mereka berdua ini suami istri. Karena anak-anak dari kecil dimandiin, dicuciin bajunya. Wah, dirawat seperti anak-anaknya sendiri. Dan salah satu yang sudah ada masuk di Akademi Keperawatan di Jakarta. Nanti bulan depan, awal bulan depan ada 2 lagi yang ikut bapaknya ini, Pak Sihombing, ke Jakarta untuk kuliah ngambil pendidikan. Jadi menjadi guru. Tahun depan ada 4 anak cowok yang juga akan selesai SMA-nya dan akan memilih jurusan mana yang harus mereka pilih. Luar biasa. Nah, ini harus aku lewati, tidak bisa menumpang di sepeda motor, ini harus jalan kaki. Dah kotor semua nih. Basah semua. Tapi senang karena bisa menikmati alam hutan ya. Bisa menikmati hutan di Sulawesi. Wow, itu nampaknya seperti buah pete, besar-besar banget. Pak Selamat, kayak pete ya? Itu buah itu kayak pete ya? Hah? Iya, bukan toh? Iya. Tapi kayak pete raksasa, bentuknya gede banget tuh. Apa namanya dia? Seperti pete, tapi itu bukan pete. Sebenarnya saya juga bawa sih sepatu karet gitu, cuma saya pikir licin kan. Kalau buat saya jalan kaki takutnya terpleset. Jadi saya pakai sepatu gunung biar nggak terpleset. Walaupun sudah pakai sepatu gunung seperti ini pun ternyata karena tidak rata, jadi ya beberapa kali hampir terpleset juga. Kita masih jauh, masih beberapa jam lagi. Ini anak orang-orang suku Wana yang dalam didikan Pak Sihombing. Puji Tuhan.
Nanti aku ceritakan bagaimana mereka belajar naik sepeda motor. Bagaimana mereka supaya bisa naik sepeda motor. Nanti aku cerita di video yang berikutnya. Kita jalan lagi. Jalannya menanjak terus, tidak ada yang datar. Hutan. Ini masih bagus, sudah kering nih. Karena panas 2 hari. Lumayan kita bisa lewati. Tapi ya seperti begini nih. Ini sangat sulit. Kita jalan jadi capek. Ini nanjak lagi nih. Waduh, luar biasa. Kalau bikin video 6 jam, gila aja. Perjalanannya ndak mudah. Jalan kaki. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah kamu sudah lakukan itu? Kalau cuma di kota, enak banget kamu. Tidak ada tantangan. Aku harus istirahat dulu. Mereka semua lagi istirahat di bawah tadi. Ya, kita harus naik lagi nih. Melewati jalan yang buruk. Oh, teman saya sambil bawa sembako itu. Ya, ada yang bawa beras, ada bawa gas. Aduh, ya Tuhan Yesus. Capek. Ini nanjak terus ini. Oh, nih sedalam ini nih bagaimana? Coba lihat, dalam banget ini. Tuh, teman saya harus berhenti dia nunggu saya. Yang paling ditakuti lokasi sini karena dalam sekali. Tuh, dalam sekali, dan ini kita jalan kaki aja pun sulit tadi. Luar biasa ini. Ya. Saya videoin. Ya, ini di tempat-tempat yang sangat sulit. Nah, itu saya videoin supaya Bapak Ibu bisa lihat perjalanan saya ke Suku Wana seperti apa. Betul-betul sangat terjal. Jalannya nggak ada yang bagus. Nggak ada pilihan. Karena tidak ada pilihan ya harus kita lewati. Aduh, Tuhan Yesus. Saya sudah lama ndak olahraga. Jadi ini terasa berat banget buat saya. Mungkin kalau saya setiap hari berjalan kaki aja gitu, mungkin tidak terlalu berat. Berhubung sudah lama saya ndak olahraga. Ini lihat tanahnya itu kan nggak
nggak datar ya, sehingga buat jalan pun terpleset. Bukan terpleset, apa, terplecok. Aduh, saya mesti naik sampai di atas sana. Si pembawa, si porternya kami itu, wow. Sangat terlatih. Sudah. Pokoknya pegang saja. Iya. Saya coba dengan sepeda motor. Ih. Saya sudah terlalu capek, jadi walaupun naik sepeda motornya susah, Tetap naik. saya tetap naik. Saya sudah pahanya sudah capek sekali. Sebenarnya mereka hanya biasanya bawa barang. Ibu ikut aja terus ya. Aduh, dia capek banget. Aduh, tidak ada pilihan. Stop kah? Berhenti? Nah, ini kita lagi istirahat. Anak-anak ini makan buah dari combrang. Kita tipu. Apa rasanya? Masam kan? Asam. Asam. PAG tem komen. Tapi mereka udah biasa makan buah ini. Panci solo ala. Kok aja liyo. Sampusin itu kan. Tinggi. Wari. Ini berapa MDPL, Pak? Kurang lebih 300. 300 ya. Iya. Terus kalau telepon tadi Bapak bilang bagaimana? Dulu sebelum ada Wifi ya, Starlink, belum Starlink ya. Belum ada telepon ke Starlink. sini berjalan kaki kurang lebih 4 jam Baru bisa telepon. bisa telepon. Jadi kalau kabut tebal ya sudah zong. Tidak ada Kalau sinyal. kabut tebal berarti nggak bisa telepon dong. Iya, pulang ya. Ulang. Jadi nelpon sini hanya say hello sama keluarga, menceritakan bahwa kami masih hidup. Haleluya. Sekarang sudah ada Starlink, udah enakan ya. Iya, udah enakan. Membantu lah. Ini pun jalan walaupun payah tapi masih bisa dinaiki sepeda motor yang seperti inilah jenisnya trail gitu. Jadi
mereka membawa barang bisa pakai sepeda motor ini. Yang lain ya harus jalan kaki. Apalagi melewati medan-medan yang berat kayak tadi. Ya, ini kaki saya udah kemeng rasanya. Sungainya cukup deras. Deras ya? Deras? Enggak lah, enggak apa-apa, Mami bisa. Wah, ini kita harus terjang sungai. Waduh, waduh, iya. Terjal. Wah, ini dalam, ini cukup dalam. Kita harus seberangi. Puji Tuhan sudah dilewati. Duduk dulu nggak apa-apa. Nah, itu ternyata dalam. Wah, haleluya. Dorong motornya itu. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Senang sekali bisa ada di sini. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin lah aku ada di sini dengan usia yang tidak muda lagi. Sudah 63 tahun. Dan wow, harus melewati sungai yang cukup dalam, tapi bisa aku lewati tadi. Puji Tuhan. Medannya sangat sulit. Dalam loh ini. Aduh, naik lagi. Kaki saya udah kram, udah sakit. Tapi puji Tuhan. Padang ilalang. Padang ilalang semuanya. Alamak. Tengoklah. Pegunungan ini banyak rumah orang. Ada rumahnya orang Wasukuana di sana. Kalau sudah capek saya numpang lagi. Puji Tuhan, akhirnya kita sampai di tempat tujuan. Dusun apa nih namanya? Dusun. Ah, ini ibu guru yang dari Sumatera Utara. Hai. Horas, Bah. Horas. Tetap semangat ya. Padahal di gunung-gunung, di hutannya kalian ini. Tapi sukacita ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, akhirnya kita sampai di sini
dan kita boleh beristirahat. Terima kasih Tuhan Yesus tentunya.